Utang itu kalau pengen cepat lunas nih, yakinnya gini nih. Utang itu udah atas seizin Allah, walaupun riba ya. Iya. Kalau pengen lunas, tinggal nyari ridhonya Allah. Ini enggak. Pengen lunas, nyari solusi. Pengen lunas, nyari jalan keluar. Pengen lunas, nyari. Akhirnya makin jauh dari Allah. Makin jauh. Kan dia nyari. Allahnya di sini, dia nyari. Kata Allah, udah kesini. Nah, Bapak dari kata-kata saya di YouTube itu, Bapak itu tuh tertarik tuh. Ya, saya selalu kalau berdoa, ya tapi saya selalu Sebelum nonton YouTube saya, sebelum nonton belum. Tapi begitu nonton YouTube kemudian saya berkunjung ke sini. Berkunjung dulu ke sini. Ya. Oh, berarti benar ya kalau saya nulis di grup ya. Paksain privat, paksain konsultasi pribadi, paksain biar begini, ya kan? Karena orang-orang kadang nggak mau, jauh lah, inilah. Terus dari awalnya saya penakut. Oh, penakut Tuh ya kalau malam-malam kan gitu suka takut lihat alam goib. Alam goib. Bukannya alam goib di sebelah. Aja saya paksain gitu, subuh jam 3:30 udah di masjid. Oh benar? Iya. Sebelum azan subuh dia di masjid. Hah? Ibadah ekstrim. Iya, ibadah ekstrim. Jadi dengan nonton YouTube ibadahnya berubah dong. Nggak disuruh Bapak Haji kan? Oh iya, kan tadinya sebelum nonton di YouTube kan nggak ke masjid subuh. Iya. Jarang, suka telat selalu. Iya. Alhamdulillah itu. Cuma memang masalah selesai. Ya, bahkan ada keajaiban. Ada keajaiban. Apa keajaibannya setelah mempraktekkan ilmu RDAI? Keajaibannya apa? Yang kecil aja dulu ya di awal. Tepuk tangan dulu dong, biar semangat dong. Saya punya Ibu nggak mau tepuk tangan? Tepuk tangan dong ke suaminya, tepuk tangan dong. Gitu. Saya punya tepuk utang tangan, 10 juta. tabok mulutnya. Ya gimana? Awalnya saya punya utang. Deketin. Punya utang 10 juta. Ya. Kan, itu yang dari pinjol itu yang paling bahaya kan dari pinjol. Iya. Apalagi ancam-ancam mau apa segala macam. Tapi saya layanin aja terus. Saya layani dengan kata-kata sopan, itu kata Pak Haji kan gitu. Bahkan bila mana perlu dipuji kan gitu ya. Terima kasih selalu mengingatkan saya bahwa saya punya kewajiban dan seterusnya. Akhirnya satu hari Bapak cukup bayar 600.000 katanya dari 10 juta itu. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Lunas katanya. Lunas. Iya. Tapi tidak ada tagihan lagi. Tapi tiba-tiba Pak Haji, ini tiba-tiba ada teman saya datang nangis-nangis, itu minta bantuan. Tiba-tiba ada godaan setan lagi. Apa tuh setannya? ada masuk lagi nyasar, Bapak bisa pinjam lagi 5 juta langsung dikasih gitu. Akhirnya saya pinjam 5 juta. Pinjam lagi? Iya. Tepuk tangan dong, kawaran. Tapi pinjam itu bukan untuk saya. Jadi untuk teman saya karena katanya uang pesantren itu sebagai bendahara uangnya hilang dan harus mengganti. Saya tersentuh karena apa? Karena nangis ke istri saya, ngomong terus di rumah juga tidak mau pulang, nginap kan itu. Itu sampai sekarang ya ada tagihan lagi, tapi kemarin pun tagihannya Bapak bayar aja 75.000 rupiah, saya bayar 75.000, nggak ada tagihan lagi. Tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Nah, Bapak praktekin ilmu RDAI apa? Allahu Akbar. Kok ada aja jalannya kok dari Allah untuk hajatnya Bapak yang berat jadi ringan. Yang tadinya mau mana, runcing, dilepas jadi tumpul.
Tuh, jadi tumpul. Nah, Bapak praktekin ilmu RDI apa? Ya kalau saya menurut dari Pak Haji aja. Apa? Sebutin dulu. Biar Semuanya Pak Haji. dikembalikan ke la ilaha illallah. Semuanya adalah atas izin dan ridho Allah. Berutang pun itu adalah izin Allah, tetapi belum punya ridho Allah. Maka saya harus mendapatkan ridho Allah. Nah, ridho Allah itu ya dengan zikir. Kembalikan semuanya kepada la ilaha illallah. Itu saja yang saya pikirkan, Pak. Kemudian tahajud. Kalau baca Al-Quran terus terang saya belum kecanduan, baru sedikit-sedikit, paling Jumat Yasin gitu. Nah itu karena memang Jadi kalau utang itu jangan diseselin. iya, Utang itu udah atas seizin Allah. iya, Kalau pengen lunas, cari ridhonya Allah. itu. Kalau tamu-tamu RDI enggak, utang belum yakin kalau ini atas izin Allah. Maksud utang sih izin Allah? Ya semuanya lah, ya kan? Itu yang saya yakini. Oh, lo maunya lo ngacang. Gila. Kalau ngomong begituan emang atas izin Allah, emang maunya lo. Itu pun atas izin Allah. Mudah-mudahan meninggalnya dengan ridho Allah gitu. Jangan mudah-mudahan, niscaya Niscaya. pasti. Jadi utang itu kalau pengen cepat lunas nih, yakinnya gini nih. Utang itu udah atas seizin Allah, walaupun riba ya. Iya. Kalau pengen lunas, tinggal nyari ridhonya Allah. Ini enggak pengen lunas, nyari solusi. Pengen lunas, nyari jalan keluar. Pengen lunas, nyari. Akhirnya makin jauh dari Allah, makin jauh. Kan dia nyari, Allahnya di sini, dia nyari. Kata Allah, udah kesini. Iya, iya. Gitu. Apa caranya kesini? Hayyal sholat, hayyal sholat. Maunya Allah, ayo sini. Ini enggak. Subuh sebelum azan duduk di masjid, pasti utang lunas. Ini enggak. Subuh malah ngelonin istrinya, ambil nenek. Akhirnya bangun-bangun bibir sariawan. Lu tuh. Kapan terakhir nenek? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Utang. Gak apa-apa. Sableng. Galuh, lu besok ikut ke Magelang ya. Ikut ke Magelang bulan depan. 17, 18, 19 ya. Enak di Magelang, nanti ijab di Candi Borobudur. Nanti kita ngerogoh, namanya kontol Bimo. Kalau bisa megang kontol Bimo aja kabul, ya kan? Betul. Kan kalau pas dirogoh kan dia maju. Kalau kayak perempuan, kalau yang laki mengkeret. Kalau terakhir nenek 2 hari yang lalu, coba gue periksa bibir lo. Jadi kalau utang pengen lunas, yakinin dulu dalam hati bahwa utang itu terjadi udah atas seizin Allah. Kalau pengen lunas, cari ridhonya Allah. Jangan nyari solusi, jangan nyari jalan keluar, jangan nyari syariat, jangan nyari ikhtiar, jangan. Tapi hanya cari ridhonya Allah. Oh, Bapak lakukan itu. Iya.